Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar ya. Oke, di pertemuan ini ya kita akan mereview ya materi kita. Jadi coba di sini Bapak screen share dulu. Fokus kamera apa ya? Oke, udah bisa dilihat ya di layar. Ini pembahasan kita hari ini. Ini tentang menerapkan konsep momentum gaya, kemudian menerapkan energi kinetik rotasi. Nah, langkah-langkah mengenai soal, kalian perhatikan ya, pahami soal dulu, terapkan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kelihatan tadi yang pertama sini tadi Bapak tekan kali kita mereview materinya di soal-soal ya. Jadi kita ini fokus ke pembahasan soal untuk penyelesaian masalah. Ya, jadi tadi di awal Bapak udah berapa pertemuan ya? Ada pertemuan ke-6 ya, berarti materinya kita sudah bahas semua ya. Jadi indikator-indikatornya Bapak harap sudah bisa dipahami. Dari dalam hal ini kita bisa menerapkan konsep-konsep dari momen gaya, momen inersia, kemudian ke momentum sudut dan energi kinetik rotasinya. Ya. Nah, untuk soalnya, sini Bapak akan berikan penjelasan tentang soal-soal yang akan kita bahas ya, tentang materi kita tadi. Oke, coba kita lihat di layarnya. Oke, ini soal nomor 1. Oh. Mesti ingat ya yang kemarin kita bicara tentang momen gaya ya. Jadi kalau kita perhatikan di soal nomor 1, sebuah papan iklan terbuat dari kayu padat homogen dengan massa, di sini massa papannya ya 120 kg. Papan tersebut digantung pada sebuah batang. Sini ada batang homogen ya. Masanya 60 kg, ini massa batang. Panjangnya 10 meter, ini panjang batangnya. Nah, seperti pada gambar ini, perhatikan gambarnya. Tentukan besar tegangan tali yang menahan sistem agar seimbang. Maksudnya T yang ini ya. Berapa besar tegangan talinya. Nah, langkah awal yang kita, tadi Bapak katakan ini harus dibaca betul-betul soalnya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita gunakan konsep-konsep yang kita sudah pelajari ya. Nah, di sini berhubungan dengan konsep momen gaya. Nah, kita cari dulu gayanya. Coba perhatikan ya. Di sini papannya bentuknya kan ada panjangnya 6 meter, sedangkan lebar itu 1 meter ya. Itu letaknya di tengah-tengah jadi. Ya, masih ingat ya. Pusat masanya di tengah. Ya, jadi coba kita buat sini ya. Untuk si papan, tadi kan masanya itu 60 kg ini. Ya. Oh sorry, ini batang rupanya. Papannya 120, ini massa papan kita buat MP. Yang ini massa batang. Nah berarti kalau untuk beratnya, W. Jadi W untuk papannya. Berarti kan massa dari papan dikali gravitasi bumi. Ya, kalau di soal tidak dijelaskan berapa gravitasi besarnya, kita gunakan 10 ya, seperti kelas 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini massanya tadi untuk papan iklannya 120 dikali 10, kita peroleh jadi berapa nih? Ya, 1.200 Newton. Nah, itu untuk papannya. Lalu apa lagi? Batangnya. Nah, ini batangnya letaknya di tengah juga. Tadi kan panjangnya 10. Di 5 di sini. Nah, di sini ada kita kasih nama
berat dari batang, WB. Besar WB gimana? WB-nya berarti masanya itu 60 kali 10, sehingga kita peroleh 600 Newton. Itu untuk berat dari batang. Lalu gaya apa lagi yang ada? Nah, di sini ada tali, berarti ada tegangan talinya. Ya, ini T-nya kita buat. Nah, sudutnya diberitahu 37. Masih ingat ya? Sinus dan kosinus 37 itu terus dihafal ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan konsep dari setimbangan ya, tentang jika resultan suatu sistem, resultan momen gayanya 0, maka benda itu setimbang. Ini kan dikatakan agar setimbang sistemnya. Nah, porosnya kita ambil di titik ini. Ya. Kita boleh kasih nama, misalnya kita buat titik A. Kita anggap poros di A. Nah, kemudian sini mungkin kita buat titik B. Ini kita buat titik C. Ini hanya penamaannya saja. Kalian bisa pakai yang lain, simbolnya misalnya P, Q, R, bisa juga. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk si apanya dulu. Misalkan batang. Ya, batang ini WB. Ya, itu arahnya, kalau kita lihat sini, ini porosnya, ini lengan gayanya ya. Itu kalau dia putar akan searah dengan jarum jam. Ya. Nah, kemarin Bapak udah jelaskan kalau searah jarum jam itu torsinya kita buat tanda negatif, melawan jarum jam itu kita buat positif. Tapi kalaupun kalian pakai terbalik juga nggak apa-apa, nanti hasilnya sama. Kalian coba aja nanti. Oke, yang pertama kita buat dulu sigma. Dari konsepnya itu sigma tau sama dengan 0 ya. Nah, jadi sigma taunya kita lihat sini ya, untuk yang WB. Nah, tadi udah. Coba dari poros A ke gaya si WB itu berapa jaraknya? Tadi di sini kan panjangnya itu 10 meter. Nah, sedangkan setengahnya berarti 5 meter. Kan di pertengahan dia pusat massa. Nah, berarti ini minus 5 dikali dengan, nah tadi berat si batangnya adalah 600. Jadi 600. Nah, ditambah. Sekarang si ini papan iklan. Papan iklannya juga, nah ini perhatikan ini, kita bisa panjangkan dia ke atas ini. Ya, sekuen di sini. Nah, sekarang gini, ini jaraknya, kalau ini 6 meter, ini berapa berarti ke sini? Setengahnya, setengah dari 6, berarti 3 meter. Maka jarak dari A ke pusat, ini ke poros di A tadi ke sini jadi berapa? Tadi kan ini panjangnya AC-nya 10, sedangkan ini 3. Maka sini tinggal tuh 7 meter. Arahnya juga searah jarum jam, berarti kita buat minus 7 dikali sama 1200. Oke. Nah, lalu sekarang untuk si T, ya, tegangan talinya. Nah, ini kan kita lihat dia akan melawan arah jarum jam nanti. Kalau kita putar ke sana arahnya, jadi akan melawan arah jarum jam, kita buat tanda positif. Ya, ditambah. Nah, jaraknya, nah ini hati-hati ya. Kita di sini dari A ke B nggak dikasih tahu, tapi ada, nah perhatikan ini, dan sudutnya 37 derajat. Ya, itu bisa kita cari berapa AB-nya. Nah, kita gunakan tangen. Tangen 37 sama dengan depannya 6. Sehingga ya, sampingnya itu si AB-nya. Nah, tangen 37 itu berapa? Masih ingat? Ya, 3/4 ya. Itu 3/4 atau 0,5, ini 6 per AB. Sehingga AB-nya dapat kita, nah ini bisa coret, ini 2, ini 1, berarti 8 ya. Nah, 8 meter AB-nya. Oke, berarti 8 dikali T. Oh, sebentar ya, itu terlalu sempit di sana. Ini kita pindahin dulu sebentar. Kita kasihin sedikit. Nah, bising suara. Pakai headset aja, Pak. Nah, ini T dikali sinus 37. Ini sama dengan 0 ya.
Nah, lalu ini kalau kita kalikan jadi berapa ini? Minus ini 3.000 kurang ini biarkan aja ya. Ini 1.200 kita biarkan dulu. Tambah 8T kali 0,6. Nah, ini kelihatannya semua bisa kita bagi dengan 6 semua. Ini kalau kita bagi 6, ini setiap sukunya kita bagi dengan 6 semuanya. Nah, yang minus 3.000 kita bagi 6 jadi minus 500. Ini kalau kita bagi 6 ini jadi 2, jadi kurang 1.400 ya. Nah, lalu yang ini, nah ini kan tadi bagi 6 jadi 0,1, berarti 0,8 T. Ini sama dengan 0. Nah, lalu ini kita bisa jumlahkan jadi minus, berapa itu? 1.900 ya. Sama dengan, oh, nanti aja kita buat aja yang di kanan, ini jadi 0,8 T sama dengan 0, sehingga 0,8 T sama dengan 1.900. Jadi tegangan telnya kita peroleh 1.900 dibagi 0,8. Nah, kalau mau ini 0,8 mungkin kita kali 10 biar jadi 8 ya. Yang atas juga dikali 10. Jadi 19.000 dibagi 8. Nah, ini tegangan talinya. Kalau mau dibagi tinggal dibagikan ya. Nah, cara baginya biar gampang. Ini kan bisa kita buat ini 100 ya. Ini 100, ini 8. Bisa sama-sama dibagi 4. Ini bagi 4 jadi 25. Ini bagi 4 jadi tinggal 2. Jadi 190 kita bagi 2. Itu jadi berapa itu kalau 19? Berarti 95 kali 25. Oke, nanti kalian tinggal kalikan saja ya untuk hitungan matematikanya. Ini tegangan talinya. Jadi Bapak harap ini udah bisa kalian coba nanti. Nah, nanti kalian coba lagi di psikologi, nanti Bapak buat soalnya untuk melatih kalian sudah paham atau belum. Itu nomor 1. Nah, ini kita nggak usah banyak-banyak ya, kali ini hanya membahas beberapa soal saja. Nah, ini ada soal lagi, ini tentang inersia. Ya. 2 buah bola pejal terbuat dari bahan yang sama. Nah, perbandingan jari-jari keduanya nih 2:3. Nah, ini soal udah Bapak kasih juga di psikologi, tapi banyak yang belum tepat menyelesaikannya. Tapi coba nih kalian perhatikan, terbuat dari bahan yang sama di sini. Ya. Jadi bahannya sama. Saya sama-sama dari besi atau sama-sama dari tembaga. Gitu. Nah, berarti bukan masanya yang sama, belum tentu. Walaupun jenisnya sama. Bisa aja kan ukurannya berbeda, tentu massa berbeda. Jika perbandingan jari-jari kedua, nah ini jari-jarinya berbeda ya. Tentu ada yang kecil, yang besar. Yang kecil yang 2, yang besar yang 3. Tentulah perbandingan momen inersia kecil dan besar. Nah, jadi kita anggap kecil itu yang 1, besar yang 2. Jadi ini kan dapat nanti dari soalnya bahwa R1 itu kita bandingkan dengan R2 ya. Banding dengan jari-jari kedua. Ini sama dengan 2 banding 3. Nah, jadi kita bisa buat R1 per R2-nya, kita peroleh ini 2/3. Jadi titik 2 itu sama per itu sama ya. Nah, lalu untuk R1-nya kita peroleh berarti 2/3 dari R2. Nah, lalu di sini katanya bahannya sama. Kalau bahan sama, maksudnya apa? Rho-nya ya. Jadi massa jenis. Massa jenis 1 sama dengan massa jenis 2. Bukan massanya yang sama. Nah, kalau massa jenis, nah, masih ingat rumusnya ya, massa per volume. Ya, jadi massa per volume. Nah, ini kalian perlu perhatikan untuk rho-nya. Seperti itu. Sehingga nanti rho-nya adalah massanya. Ini sebenarnya. Jadi massa jenis dikali volume. Oke, langsung ke inersia. Kalau bola pejal, inersianya masih ingat ya? Ya. Coba. Mariana. Mairani, Adelia. Ini coba. Masih ingat inersia dari bola pejal? Pelajaran kita sebelumnya. Hidupkan aja mikrofonnya, kalau wajah nggak apa-apa. Ada? Atau yang lain lah. Siapa yang bisa tingkat rumus inersia bola pejal? Semuanya?
Yang tahu langsung ngomong aja nggak apa-apa. Halo? 2/5 MR kuadrat, Sir. Iya, bagus. 2/5 MR kuadrat. Berarti masih hafal ya. Nah, perhatikan. Di sini kan berhubungan dengan massa dan jari-jarinya ya. Nah, coba kita buat ini I1 bandingkan dengan I2. Nah, I1-nya berarti kan 2/5 M1 R1 kuadrat banding 2/5 M2 R2 kuadrat. 2/5 bisa kita hilangkan, tapi masanya tidak boleh dicoret. Ya. Kemarin banyak yang salah itu karena masanya dicoret. Karena masanya berbeda. Nah, masa kita gunakan rumus ini masa. Berarti rho-nya rho 1 kali V-nya V1 kali R1 kuadrat. Banding, ini rho-nya rho 2 kali volumenya, volume yang kedua, benda 2, kali sama R2 kuadrat. Nah, di sini kan rho-nya yang sama, yang massa jenisnya sama. Berarti itu massa jenis bisa kita hilangkan karena besarnya sama. Nah, mesti ingat, ini kan bola. Volume bola itu langsung aja ya, berapa itu? 4/3 ya. Masih ingat ya? PR, ini PR1 pangkat 3. Nah, ini kali R1 kuadrat, banding 4/3 Pi R2 pangkat 3. Nah, ini kali R2 kuadrat. Nah, ini 4Pi/3 bisa kalian coret aja karena nilainya kan sama. Nah, jadi sehingga di sini R1 pangkat 3 dikali R1 pangkat 2 itu jadi R1-nya pangkat 5. Nah, seperti ini ya. Di sini juga R2-nya juga akan pangkat 5. Nah, tadi perbandingan R1 R2 kan sudah ada ya, 2 sama 3. Sebenarnya bisa aja kalian buat sini. Ini 2/3 R2. Ini pangkatkan 5 banding R2 pangkat 5. Nah, kalau 2 di pangkat 5 berapa itu? 2 pangkat 5 berarti 16 kali 2. 32 R2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. 3 kalau pangkat 4 kan 81. Ya, 81 kali 3 lagi berarti 3 T2 243. Ya, 243 dibandingkan sama R2 pangkat 5 ini bisa dicoret. Sehingga dapat perbandingannya adalah 32 bandingkan 243. Nah, ini untuk menyelesaikan soal tentang inersia tadi. Nah, ini banyak yang salah tebak. Dia jawabnya banyak yang 4/9, Bapak lihat di penyelesaian itu 4/9. Berarti dipangkatkan 2 aja. Tapi bukan ya. Karena dia jadi pangkatnya pangkat 5 jari-jarinya. Oke, itu untuk inersia. Jadi Bapak harap nanti diulang lagi nih ya. Jadi nanti kalau kalian tonton videonya, lihat aja soalnya dulu. Kalian pausekan ya videonya. Terus kalian coba kerjakan gitu, masih bisa atau tidak, paham atau tidak. Oke, mungkin satu lagi lah ya. Ini tentang dinamika rotasinya. Coba kita lihat sini soal nomor 3. Nah, ini pada gambar. Oke, ini ada roda ya seperti ini. Kalau roda katrol ini maksudnya silinder pejal ya. Ya, silinder. Jadi kalau katrol dia bentuknya silinder. Jadi inersianya masih ingat ya. Nah, jadi pertama-tama kita gambarkan dulu gambar dari gaya-gaya yang bekerja. Nah, ke bawah sini ada M kali G tentunya kan, massa kali G. Yang ini ada tegangan tali ke atas. Ini juga yang ke bawah. Jadi yang kita gunakan yang ke atasnya. Nah, ketika dilepaskan, ini tentu akan bergerak lurus ke bawah. Ada gerak lurusnya, tapi disambari dia bergerak rotasi. Ya, dia akan bergerak rotasi juga. Nah, lalu kita gunakan kedua-duanya. Pertama, sigma F sama dengan M kali A. Karena tadi kan dia bergerak secara lurus juga. M kali A. Nah, sigmanya apanya? Ini M kali G dikurang, ini geraknya ke bawah. Jadi M kali G-nya positif. Ya. Ini karena dia gerak ke bawah. Sedangkan T-nya jadi negatif. Ya. T, karena melawan arah gerak. Ini M kali A. Nah, massanya di soal tadi 300 gram atau 0,3 ya. 0,3 dikali 10 kurang T sama dengan massanya tadi 0,3
kali A. Sehingga ini 3 dikurang 0,3A sama dengan T. Itu dapat tegangan talinya. Lalu dia, selain dia gerak lurus, ada gerak rotasi. Kita gunakan sigma tau. Nah, ini juga I kali alfa. Nah, di sini penyebab dia bergerak rotasi hanya si T ya. Karena si M kali G itu letak di poros, dia tidak memiliki momen gaya. Nah, kita buat ini R, jari-jari dikali sama T. Nah, ini sama dengan, nah kalau silinder pejabat kemarin itu setengah MR kuadrat ya. Nah, alfanya kita ganti dengan A per R. Nah, ini R kuadrat kita bagi R bisa habis. Kiri kanan sama-sama bagi R juga R-nya habis. Jadi T-nya kita masukkan nilai tadi, 3 dikurang 0,3A. Ya, sama dengan, tadi masanya berapa? 0,3 ya. 0,3 kg bagi 2. Nah, seperti ini. Oke, jadi dapat nanti percepatannya. Nanti setelah itu dapat T-nya. Nah, coba ya, ini kalau kita lihat nih, 3 sama dengan, berarti ini 0,3A per 2 ditambah 0,3A. Ini sama dengan, ini kalau mau buat per 2, berarti 0,9A per 2 ya. Ini sama dengan 3, sehingga 6 per 0,9 itulah A-nya. A-nya berapa? 60 bagi 9. Oke ya. Nah, jadi berapa itu? Sama-sama dibagi 3. Ya, bagi 3 jadi 20 per 3 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatannya. Masukkan ke T-nya tadi, ke yang ini. Nah, T-nya berarti 3 dikurang 0,3 kali A-nya masukkan tadi 20 per 3. Sehingga ini 3 dikurang, kan habis ya. 3, berarti kurang 2, berarti 1 Newton. Nah, 1 Newton lah tegangan talinya. Gitu. Bisa dipahami ya soalnya. Oke, ini mungkin Bapak nggak bisa kasih waktu bertanya karena waktunya Bapak sudah selesai. Nanti kalian bisa tanyakan di kolom ruang diskusi ya di psikologi kalau ada yang kurang jelas ataupun soal nanti bisa didiskusikan di sana ketika jam pelajaran kalian. Nah kalau kita teruskan lagi mungkin bisa banyak kali variasi bentuk soal. Cuman kan kita ambil ya beberapa yang untuk memperkuat pemahaman saja ya. Kalau untuk selanjutnya kalian yang harus berlatih ya. Karena ini hanya sekedar contoh. Ya. Jadi untuk menguji pemahaman atau penerapan dari konsep-konsep yang sudah kita bahas sebelumnya ke dalam pemecahan masalah ya, soal di sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Misalkan seperti soal nomor 3 ini, ya kan? Kenapa sih harus kita cari berapa tegangan tali misalnya? Nah, kita coba lihat misalnya ada pembangunan suatu gedung atau bagaimana? Kan di situ ada kabel-kabel tali ya. Nah, tali atau kabel itu kan memiliki ketahanan mampu menahan berapa Newton, ya kan, tegangan talinya. Jadi harus dilihat berapa massa yang mungkin cocok, karena kalau berlebihan itu talinya bisa putus misalkan. Nah, jadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya di insinyur ya, untuk membangun gedung atau jembatan, mereka harus uji, wah ini spesifikasi dari talinya maksimal mampu menahan sekian Newton. Jadi bebannya nggak boleh lewat dari sekian yang bisa ditarik atau yang untuk menggantungnya. Itu menggunakan konsep-konsep dari ini tadi, konsep yang kita pelajari hari ini. Jadi fisika itu sebagai dasar ilmu pengetahuan untuk ilmu-ilmu penerapan. Jadi seperti teknik itu adalah ilmu terapan, nah fisika ini sebagai ilmu dasarnya. Jadi harus betul-betul serius belajar. Nanti ketika kalian nanti di kuliah ataupun di dunia kerja, nah ini akan kalian butuhkan sebagai dasar untuk belajar ya tentang untuk ilmu-ilmu terapan tersebut. Oke, Bapak rasa waktunya sudah cukup. Ini nggak usah lama-lama. Nah, Bapak ingatkan kalian yang harus banyak berlatih. Itu Bapak ingatkan sekali lagi. Oke, jadi materi kita tentang dinamika rotasi untuk 1 bulan ini ya udah
bisa anggap selesai. Tapi kalau kalian masih perlu ada yang mau tanyakan, ya silakan ditanya di psikologi. Nanti di psikologi juga ada soal-soal yang Bapak kasih itu untuk latihan, kalian kerjakan. Bapak ambil juga nilai dari sana. Oke, sekian dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.